Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku mau membahas mengenai konsep pertukaran energi dan hubungannya dengan sedekah. Nah, pertama-tama kita pastinya sudah saling mendengar dari berbagai sosial media mengenai apa itu energi dan hukum-hukum tentang energi, kayak contohnya, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya dapat berubah tapi tidak dapat dihilangkan. Nah, apalagi juga banyak sekali di berbagai kepercayaan, bahkan teori-teori tentang energi yang membahas tentang sedekah, di mana ada yang mengatakan bahwa jika bersedekah akan membuka jalur rezeki. Ada juga yang mengatakan bahwa energi itu harus mengalir, uang adalah energi, sehingga saat bersedekah maka energi kita yang tersumbat akan mengalir sehingga rezeki kita juga akan mengalir. Sedekah di sini tidak hanya soal materi ya, bisa saja tindakan-tindakan baik di mana kita memberikan perhatian atau energi kita ke orang lain agar orang lain itu terbantu dari masalahnya. Nah, yang akan aku bahas tuh bukan soal itu, karena teori itu lebih membahas mengenai korelasi antara energi dengan kejadian baik atau buruk, atau mungkin bisa dibilang bahkan karma baik atau buruk yang jadi di perjalanan kehidupan seseorang. Mengenai hal itu mungkin akan aku bahas di lain waktu, tapi fokus kali ini adalah di pertukaran energi yang nanti ada hubungannya dengan tindakan seseorang dalam bersedekah dan dampaknya di tubuh orang tersebut. Kita pasti sering banget nih dengar yang namanya pertukaran energi, apalagi dari para praktisi yang menawarkan jasa mereka. Sebenarnya bener gak sih pertukaran energi itu? Apa cuma iming-iming atau gimmick marketing aja biar kita bisa kena scam buat bayar praktisi tersebut jadi lebih mahal? Jujur aja nih, buat aku di awal aku tuh mulai mengenal konsep pertukaran energi ini tuh, buat aku semua itu cuma gimmick aja ya, biar orang bisa menawarkan harga yang lebih tinggi dengan bahasa yang lebih keren aja, biar customernya juga merasa praktisi ini lebih kredibel karena ya bahasanya keren aja. Tapi bagaimana dengan faktanya? Nah, tapi sebelum kita mulai, aku mau kalian tetap mengingat kalimat ini bahwa segala sesuatu adalah energi. Oke, pertama-tama yang paling dasar dari pertukaran energi yaitu tentunya saat Anda memberikan sesuatu ke orang lain dalam bentuk apapun, baik itu materi, usaha, perasaan, atau semacamnya, maka akan terjadi pertukaran jika orang yang Anda berikan pun memberikan sesuatu pada Anda, di mana terjadi timbal balik. Alasan aku membahas ini adalah karena ada momen di mana aku yang paling terkenal sebagai orang yang paling sehat di keluarga aku nih, tiba-tiba kok jadi gampang sakit. Nah, oke. Untuk konteks yang lebih jelas, memang dari kecil aku adalah orang yang paling sulit kena sakit. Bahkan saat seluruh keluarga aku kena penyakit yang sama, ada momen juga di mana kami sekeluarga sempat keracunan makanan. Tapi cuma aku yang nggak kenapa-napa, padahal kita makan makanan yang sama. Hal ini juga diperkuat setelah aku konsul dengan Ci Aileen dan Trianomali mengenai malaikat tubuh dan superfood, bahwa memang secara biologi entah gimana tubuh aku tuh memang paling kuat terhadap penyakit dan paling sehat di keluarga aku. Akan tetapi ada suatu waktu di mana aku tiba-tiba kok jadi sering sakit-sakitan ya. Apa makananku yang kurang clean, apa aku yang kurang olahraga atau gimana. Tapi setelah pola makan aku perbaikin dan jumlah olahraga juga disesuaikan, kok tetap masih sakit-sakitan. Ini yang membuat aku penasaran, Dok, dan akhirnya aku nanya ke praktisi yang memang capable. Karena takutnya kan apa mungkin ada kiriman lah dari orang lain, atau gimana lah kayak kasus yang terjadi di ayah aku kan, kalau kalian udah nonton di video-video sebelumnya lah ya, dan di membuka mata batin ya kan, tiba-tiba ayahku tuh jadi sakit-sakitan gitu ya, ternyata ada yang kirim kayaknya. Nah, kan takutnya begitu kan. Nah, setelah aku nanya, kemungkinan terbesarnya adalah energi di badan aku tuh entah gimana terkuras dengan cepat. Dan kalau kalian udah nonton video-videoku yang sebelumnya lagi, aku pernah cerita bahwa aku tuh salah satu orang yang punya jumlah energi yang sangat kecil, sehingga aktivitas-aktivitas supranatural pun bukan sesuatu yang bisa dengan sering dan banyak aku lakukan. Oleh karena itu pula aku nggak lanjut juga dengan meditasi-meditasi dan praktek-praktek supranatural seperti yang aku masih saat menggebu-gebu beberapa tahun lalu. Nah, tapi aku tuh udah nggak pernah nyoba-nyoba lagi lah yang begituan lah ya. Tapi nah itu nih, ini yang bikin aku bingung, kok energi aku terkuras padahal aku kan kagak nggak kayak dulu lah, lagi nggak nyari-nyari yang aneh-aneh, meditasi, nyoba-nyoba praktek yang aneh-aneh. Setelah diteliti dan brainstorming, akhirnya barulah ketahuan. Seperti yang kalian tahu, beberapa bulan lalu aku sempat mencoba melakukan reading tarot secara gratis dan partisipannya mencapai 200-an lebih partisipan. Awal mula hal itu ya aku lakukan simply karena pengen coba-coba aja tentang tarot dan ingin membuktikan benar apa enggak sih teori-teori yang udah aku pelajarin.
Seiring berjalannya waktu ternyata waktu aku baca kisah-kisah para partisipan tersebut ternyata memang banyak banget yang butuh pertolongan. Dan ya rasanya tujuanku dari awalnya cuma nyoba-nyoba, jadi setidaknya ada sedikit lah keinginan buat bisa bantu orang juga. Awal-awal aku bisa reading tuh banyak banget tuh, bisa berapa ya, 5-10 lah sehari. Tidur subuh, bangun pagi, tapi ya sehat-sehat aja, gak sakit apa-apa. Setelah beberapa lama, tiba-tiba jadi sakit-sakitan. Sebenarnya aku nggak mau terima sih teori dan hasil diagnosa ini, tapi nggak cuma satu orang ternyata yang bilang begitu. Jadi memang awal-awal reading, sesuai perjanjian yang tertulis di kuesioner itu, para partisipan yang ikut harus wajib memberi feedback. Nggak wajib sih, diharapkan memberi feedback mengenai hasil readingnya, supaya aku tahu juga kan akurasi dari hasil reading yang aku lakukan. Awal-awal memang banyak banget yang memberi feedback dari hasil reading itu. Hal itu pun membuat aku semangat untuk terus melakukan reading kan. Sampai sekarang dari sekitar 100-an lebih yang udah aku selesain readingnya, ternyata akhirnya cuma 20-an orang lah yang memberi feedback. Harusnya sebenarnya sih secara biologis nih ya, kan nggak ngaruh-ngaruh amat kan ya. Secara pola hidup aku tuh nggak berubah, pola tidur nggak berubah, pola makan juga justru jauh lebih baik, dan pola olahraga pun jadi jauh lebih baik. Kok bisa beda efeknya di badan antara momen-momen pertama saat feedbacknya berdatangan dengan momen-momen dimana udah nggak ada lagi nih yang ngasih feedback. Bukan aku mau nyalahin kalian ya, itu juga salah aku juga sih, karena mungkin kalian kelamaan nunggu jadi lupa, atau mungkin nggak kebaca juga emailnya, mungkin juga masuk ke folder spam, jadi ya is okay. Nah, aku nggak setuju nih dengan hasil diagnosa beliau, karena menurut beliau itu karena nggak terjadi pertukaran energi, reading yang kamu lakukan itu tuh butuh energi loh, dan feedback yang diberikan juga merupakan energi. Saat pertukaran energi itu terjadi, itu sebabnya kamu nggak merasa lelah dan tetap sehat-sehat aja kan. Akan tetapi saat udah nggak terjadi timbal balik, inilah yang membuat energi tubuh kamu terkuras. Apalagi udah berkali-kali gua bilang energi lu tuh kecil, kata dia tuh. Memang nggak memakan banyak, tapi kalau kasus kliennya susah, pertanyaannya banyak, ceritanya panjang, pasti makan energi yang banyak. Dan lu tuh jangan, ini kata dia ya, lu jangan main-main. Gua tahu niat lu baik, tapi lu mesti seimbang. Karena ini ceritanya nih beliau yang bilang ya, dia bilang dia punya teman yang juga praktisi, yang sering bersedekah, sering nolong orang tanpa dibayar, tanpa dimintain imbalan, dan akhirnya ya mati muda. Dan setelah denger itu aku keinget, baru minggu lalu sempet aku lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lagi ngobrolin tentang energi juga. Mereka juga ternyata punya teman yang healer juga, yang pakai kekuatannya buat nolong orang tapi gak mau dikasih bayaran. Dan akhirnya mati muda juga. Setelah aku pikir-pikir, antara praktisi-praktisi healer gitu, gak cuma praktisi juga. Kalau misalnya aku punya temen nih ya, yang sangat baik, kagak minta imbalan tapi nolong orang terus, bener sih sering sakit-sakitan ya. Kenapa juga bingung juga ya. Akhirnya yang tadinya aku nggak bisa terima teori dan diagnosa tersebut, mau nggak mau ya make sense, karena ya buat aku nggak masuk akal aja. Padahal kan secara biologi harusnya nggak begitu kan, nggak ada bedanya ke badan, baik dari pola makan, pola olahraga. Nah setelah itu aku coba nggak lanjut lagi readingnya, dan ternyata bener aja. Dengan pola makan yang sama, pola olahraga yang sama, badanku benar-benar jauh lebih segar dan sehat aja gitu. Secara logika aku nggak mau terima, tapi ya setelah dicoba ternyata bener, jadi ya mau nggak mau aku terima. Jadi mohon maaf sekali lagi yang belum sempet dibacain tapi udah ikut kuesioner tersebut. Kalau nggak salah dari 200-an masih ada 50-70-an lagi ya. Aku nggak tahu kapan lagi bisa lanjut, dan aku udah prioritasin yang aku rasa urgent banget, yang udah aku baca, yang udah aku readingin lah ya. Akhir-akhir ini tuh jujur lagi struggle banget. Jadi aku benar-benar lagi dalam kondisi nggak boleh sakit banget nih. Jadi jika ada keterlambatan dalam waktu yang aku nggak tahu kapan, jadi aku mohon maaf ya. Nah oke, kita lanjut lagi. Nah ternyata selama ini konsep saat praktisi butuh pertukaran energi dalam hal konteksnya yaitu bayaran, ya ternyata memang benar ada pertukaran energi. Ini tuh untuk kesehatan energi si praktisinya juga ternyata, gak cuma gimmick. Walaupun secara logika aku masih gak bisa terima, tapi selama itu terbukti, bahkan aku udah ngalamin sendiri, ya mau gak mau aku terima konsep tersebut.
Habis itu aku tanya dong, reading tarot gini kan ya bisa dikategorikan praktek supernatural kali ya. Walaupun secara teori sebenarnya segala sesuatu itu adalah hal yang supernatural, tapi pasti untuk sebagian orang akan setuju juga reading tarot, scanning, masalah-masalah gaib dan lainnya itu adalah salah satu kegiatan supernatural atau gaib. Apakah kegiatan supernatural doang nih yang bikin energi kita bisa terkuras? Dan beliau bilang, tentu saja enggak. Segala sesuatu yang kita berikan ke orang lain, jangankan ke orang lain aja, ke segala sesuatu. Jika nggak ada timbal balik, maka tidak akan terjadi pertukaran energi. Sederhana aja. Kayak misalnya kita ngasih makan tembok, selain nggak ada timbal balik, apakah ada fulfillment di hati kamu saat kamu melakukannya? Saat kamu ngasih sesuatu ke orang lain dan orang lain itu tidak bersyukur ataupun tidak membalas kebaikan kamu, apakah hati kamu gak lelah? Nah, di situ aku mulai gak setuju nih. Bentar. Bukannya kalau ngelakuin kebaikan ke orang lain itu tuh nggak perlu berharap imbalan ya? Ya kan yang kita tahu jatuhnya kan jadi sedekah gitu kan. Dan kebahagiaan yang kita terima itu harusnya ya kebahagiaan karena kita akhirnya bisa berbuat baik. Bukan karena kebahagiaan karena apa yang kita lakukan itu dibalas orang tersebut kan. Nah, terus beliau bilang, secara teori dan idealnya memang begitu, tapi apa hati kamu sejujurnya benar-benar ngerasain bahagia saat orang yang kamu bantu itu nggak bersyukur sama sekali? Sebenarnya waktu itu pengen aku debatin lagi sih, karena jujur aku tuh idealis banget dan ya religius lah. Walaupun sebenarnya dalam hati yang terdalam aku setuju juga sih sama pendapatnya beliau, karena ya secara realita kan emang gitu kan. Dan terus tiba-tiba ada entitas yang ngasih pesan melalui beliau. Ini entah nggak tahu lah siapa lah, mungkin ke hostnya atau siapa, nggak ada yang tahu lah. Tapi kita dengerin aja informasinya ya. Bukannya aku nggak tahu, tapi yang penting kan pesannya. Nah, cukup anggap aja semua ini halu. Tapi kalau pesannya penting dan menurut kalian bagus, silahkan diterima, dan jika dianggap tidak bagus, silahkan diabaikan. Nah, jadi beliau bilang, Kai, apa kamu ingat khotbah di gerejamu tentang keadilan? Seketika saat beliau bilang begitu, aku keinget khotbah di gereja aku yang membahas di mana Tuhan tuh ingin kita belajar adil, belajar menjadi manusia yang adil. Adil di sini bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Misalnya, kamu punya makanan dan ada orang lain yang kelaparan, apakah kamu akan memberi seluruh makananmu ke orang itu? Itu bukanlah keadilan jika saat kamu memberikannya, akhirnya itu membuat kamu kelaparan juga. Ya, pertanyaannya simple banget sih, tapi benar-benar nge-trigger banyak memori dan pemahaman. Emang gitu kali ya cara mainnya entitas yang tinggi ya. Hasilnya ya ternyata memang kita harus adil dengan diri kita sendiri. Bukannya berarti sedekah itu jelek, tapi jangan sampai saat kita bersedekah justru itu di luar kemampuan kita, apalagi sampai merugikan kita, di mana seperti praktisi-praktisi yang aku sebutkan sebelumnya sampai akhirnya mereka meninggalkan dunia ini di usia yang sangat muda. Nah, ini nggak terpaku hanya di kegiatan praktisi dan sedekah aja ya. Pas seperti ini tuh banyak partisipan reading aku nih, kasusnya tuh banyak yang serupa, seperti pasangan yang memberi segalanya ke pasangan satunya, tapi pasangan tersebut dirasa tidak merespon. Akhirnya rasanya tuh kayak dia berjuang sendirian di dalam hubungan tersebut. Wah, sebenarnya harus diteliti juga ya, apakah love language-nya yang sama apa enggak. Tapi basically saat kamu sudah merasa nggak ada pertukaran energi, harusnya kamu juga melakukan introspeksi, komunikasi, dan perbaikan. Apakah love language-nya yang berbeda, atau memang pasangan kalian bukan orang yang layak mendapat kasih dari kalian. Saat itulah aku benar-benar berharap kalian tuh bisa adil sama diri kalian sendiri. Jika kalian benar-benar mencintai pasangan kalian, tapi kalian gak bisa mencintai diri kalian sendiri, yang kalian berikan ke pasangan kalian itu bukanlah cinta, tapi obsesi dan proyeksi luka kalian. Ya, dan proyeksi luka kalian aja yang merasa tidak dapat hidup tanpa orang tersebut, dan takut kesepian, takut kehilangan. Kalian barulah dapat memberi cinta ke orang lain saat kalian bisa cinta ke diri kalian sendiri. Nah, itulah keadilan. Dulu pun aku percaya bahwa cinta, di mana sang sumber, Tuhan adalah cinta kan ya. Harusnya tuh jadi sumber kekuatan kita kan, sehingga kita bisa berbuat baik secara infinite ke orang lain. Walaupun orang lain itu brengsek lah, gak bersyukur dan jahat, tapi selama cinta kita ini dari Tuhan, dan kita berhubungan baik dengan sang sumber yang adalah cinta, kita jadi bisa berbuat baik se-infinite-infinite-nya gitu lah. Jadi ceritanya ada energi kita tuh dari Tuhan gitu kan. Jadi kita bisa berbuat baik terus. Tapi ternyata ya selama kita masih di tubuh fisik ini, banyak banget batasan-batasan yang harus kita terima gitu loh. Mungkin memang ada juga orang yang sedekah tanpa pamrih,
gak sakit-sakit. Ya emang itu kapabilitas mereka, tapi belum tentu itu kapabilitas aku gitu loh, kamu, kita. Bukan berarti yang satu lebih rendah dari yang lain, bukan berarti yang satu lebih hebat juga dari yang lain, tapi sadarilah batasan kita juga supaya kita bisa lebih maksimal dan lebih efektif bekerja dengan full potensial dari kita juga. Contoh lagi nih, dulu aku pernah lagi ada masalah di kuliah dan di rumah. Saat itu aku ngasih makan seorang ibu-ibu di halte bus. Awal-awalnya ya karena kasihan kan, dan mumpung masih ada uang juga, aku ngasih nasi uduk lah. Tapi setelah berapa lama aku lagi ada masalah di rumah dan di kuliahan, malam itu aku duduk sama si ibu itu dan aku bilang, maaf bu, lagi gak ada uang. Nah terus kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si ibu itu ngeluarin handphone dan dia bilang, ini aku ketemu nih handphone di kursi. Ya udah aku ambil aja, namanya juga rezeki kan. Nah terus tiba-tiba ada orang datang terus nanyain handphonenya, kata dia nih, cerita dia. Terus ya si ibu itu bilang, ya udah gue bilang aja, nggak tahu handphone ada nggak tahu nggak ada handphone tadi sebelumnya di sini. Akhirnya orang tersebut yang nyari handphonenya nggak tahu handphone di mana dan diambil sama si ibu itu. Nah di saat itu aku merasa agak kacau juga sih, karena kan aku berusaha berbuat baik supaya kebaikan itu bisa terus tersalur lagi kan. Ternyata malah kok setelah berbuat baik, aku harap ibu ini berbuat baik juga, malah jadi begini. Malah akhirnya saat itu aku jadi lebih down lagi kan. Mungkin ini yang waktu itu Bang Adam bilang juga, kalau mau nolong orang, lu harus tahu juga orang itu beneran layak apa enggak, beneran efektif apa enggak nih kasih sedekahnya. Kalau enggak, hasilnya ya gak baik lah. Nah ada contoh lain lagi, misalnya kakek, bukan misalnya ya, ini kakek aku seorang pendeta. Beliau bukan orang yang terkenal, bukan pendeta yang terkenal di mana-mana, punya nama yang besar dan track record yang luar biasa, tapi beliau adalah orang yang paling luar biasa buat aku nih. Setiap minggu, beliau tuh tidak khotbah di gereja. Dia mendatangi rumah-rumah para lansia yang sudah tidak dapat beribadah di gereja lagi. Beliau berkhotbah di masing-masing rumah para lansia tersebut, padahal usia beliau tuh juga udah sangat-sangat lanjut ya. Tetapi di usianya yang udah sangat tua banget itu, beliau tuh bener-bener hampir gak pernah sakit. Malah kayaknya aku gak inget pernah sakit lagi. Bahkan di masa tuanya yang bener-bener badannya udah kelihatan kurus banget itu, beliau bener-bener gak pernah ke rumah sakit. Bener-bener gak pernah ke rumah sakit satu kali pun selama lebih dari 20 tahun. Kondisi beliau pun sangat tidak ideal, dimana buat makan Indomie 2 bungkus aja pun beliau tuh gak mampu beli ya. Tapi kakekku itu bener-bener gak pernah kelihatan sakit dan lelah. Bahkan saat banjir pun, beliau jalan kaki menerpa banjir untuk orang-orang yang butuh bantuan beliau. Dalam kasus ini, aku nggak tahu apakah beliau yang punya energinya yang luar biasa banyak sehingga sesehat itu, atau emang kekuatan dari Tuhan gitu kan, kayak aku bilang tadi, atau semua yang beliau tolong adalah orang-orang yang juga bersyukur sama beliau sehingga ada pertukaran energi. Dan yang aku nggak akan pernah lupa nih, beliau di hari terakhirnya mengakhiri hidupnya tuh benar-benar tanpa rasa sakit, tanpa harus di rumah sakit, tanpa ada penyakit apapun. Beliau duduk di sofa, tidak ada teriakan, tidak ada tangis. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya dengan sedikit senyuman di wajahnya. Saat itu nggak ada satupun yang sadar bahwa beliau telah pergi, karena seperti sedang tidur di sofa dengan wajah sedikit tertunduk dan sedikit senyum di wajahnya. Sejak saat itu aku sadar bahwa beliau sudah nggak ada, dan melihat kondisi kematian beliau yang menurut aku adalah kematian yang terindah, aku benar-benar pengen punya hidup seperti kakekku itu kan. Hati aku di waktu itu tuh benar-benar berharap, ya Tuhan, aku harap hidupku yang aku jalanin bisa seindah hidup kakek aku. Sungguh kematian yang sangat indah, yang melebihi harta apapun. Dan yang paling indahnya lagi tuh waktu di rumah duka, tentunya sampai aku di umur sekarang nih. Ini pastinya kan udah banyak kepergian yang aku alamin kan ya, udah sering lah ke rumah duka. Tapi saat kakek aku, saat masa tutup peti di rumah duka tersebut, jumlah orang yang datang tuh bener-bener luar biasa banyak, melebihi semua orang-orang yang pernah aku datengin nih waktu di rumah duka. Banyak banget lansia-lansia yang bahkan udah kesulitan bicara, kesulitan berjalan, datang di upacara tersebut. Sungguh kematian yang menurut aku tuh indah banget, yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan di saat itu aku juga sadar, selain mungkin kakekku punya energi yang besar, atau mungkin energi dari Tuhan tadi aku bilang, orang-orang yang dia tolong pun
sangat bersyukur dengan apa yang dilakukan beliau. Oh ya, aku jadi keinget lagi di salah satu video Bang Adam yang tadi aku bilang membahas tentang sedekah. Sedekah pun gak bisa sembarangan. Oleh karena itu tiap sumbangan dari yayasannya El Warrior juga disurvei dulu kan. Dan juga nih pada saat penulisan skrip untuk video ini, pas banget akun Spiritual NS ada postingan juga, tapi aku gak screenshot. Isinya kurang lebih begini: kalian adalah jiwa yang penuh kasih, murni dan pemberani, yang telah memilih untuk hidup di bumi ini. Di bumi ini, kalian belajar untuk menyeimbangkan kasih kalian yang berlimpah tersebut sesuai dengan keterbatasan kalian selama kalian hidup di bumi. Ya, aku nggak ingat lengkapnya gimana sih, tapi aku yakin kalian yang menonton video ini adalah orang-orang yang baik dan orang-orang yang luar biasa, yang penuh dengan kasih dan punya orang-orang yang kalian kasihi. Punya hati yang mudah tergerak untuk menolong sesama dan tergerus hatinya saat melihat orang lain kesusahan. Manusia yang baik dan manusia yang proper, aku yakin punya kualitas ini. Akan tetapi, terkadang hal ini adalah kelemahan terbesar dari orang-orang yang baik hatinya. Dari video ini bukannya aku ingin kalian berhenti jadi orang-orang baik, tapi justru aku ingin mengangkat masalah ini bahwa kalian itu juga masih manusia, masih punya batas, masih punya hal-hal yang tidak bisa kalian lakukan sebebas-bebasnya. Sadarilah batasan kalian. Bukan berarti ini membuat kalian jadi nggak bisa berbuat baik, tapi justru dengan mengetahui batasan kalian, kalian dapat berbuat baik dengan lebih efektif dan lebih tepat sasaran. Dan yang pasti tidak merugikan diri kalian sendiri juga. Karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mengerti, cinta yang paham, cinta yang understanding, dan juga keadilan. Terima kasih Tuhan dan Nona sudah menonton sampai sejauh ini. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi lebih ringan dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasak Prakai, terima kasih.